Iya, selamat malam Bang Gea, Pak RT, Pak Selamat malam, Sasukri, Paman. Pak Johnson, selamat malam. Ya, memang Malam, Pak. topik ini menarik ya, karena kita melihat akhir-akhir ini di media sosial, kita seolah-olah dipaksakan kepada sebuah opini yang menggiring bahwa pemahaman tentang Isa itu berbeda dengan pemandangan mainstream. Dan pembahasannya menggunakan kitab yang kita pakai, Alkitab yang kita gunakan. Memang tadi sudah disampaikan oleh Bang Gea bahwa pernah ada terjemahan Alkitab yang menuliskan kata Yesus itu dengan Isa gitu ya. Bahkan sampai saat ini ada beberapa gereja yang masih menggunakan nama gereja Isa Al-Masih ya. Jadi, nah dari sini kalau saya dari perspektif saya melihat begini bahwa bisa saja ini merujuk kepada tokoh yang sama, tetapi ada kekurangan informasi. Jadi misinformasi inilah yang menyebabkan pemahaman tentang suatu topik, dalam hal ini Isa ini, menjadi berbeda. Nah, hal yang paling utama untuk kita yang kekristenan, kita itu memang berbicara iman, tetapi iman itu menerangi akal budi. Jadi mencerahkan akal budi itu. Sehingga tentu jika kita tarik ke dalam fakta sejarah, hal itu menjadi nyata dan jelas dan real. Sehingga banyak peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab yang dengan kemajuan teknologi kemudian dilakukan penggalian arkeologi justru membuktikan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu memang sudah real dan nyata. Memang seperti itu. Jadi saya lebih melihat bahwa memang dalam usaha mencari Sang Pencipta, Sang Ilahi ini, kita tetap mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Dia menginginkan semua manusia itu selamat. Sehingga pemahaman tentang Isa atau Yesus ini menjadi sebuah hal yang penting kalau kita merunut lagi ke dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi itu adalah real. Jadi sejarah keselamatan di dalam kekristenan itu memang telah direncanakan sejak awal dan kemudian nyata, dan sampai saat ini itu terus dilakukan. Meskipun di dalam kekristenan sendiri pengajaran-pengajaran yang sudah bersifat pakem, pengajaran yang sudah diajarkan para rasul, yang sudah diakui 1000 tahun di kemudian hari, karena satu dan dua hal kepentingan, sehingga sepertinya berbeda. Justru inilah yang dipakai oleh pengajaran-pengajaran yang sudah dilawan oleh gereja sejak awal mula, seolah-olah membenarkan pengajaran-pengajaran itu. Mungkin begitu Bang Gea. Lanjut Pak RT. Ya, silakan Pak RT.
mana yang diangkat tadi Pak RT? Iya, yang Kejadian 6 ayat 4 dulu tadi, karena Pak Sasuke kan menanggapi saya begitu ya. Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 4, Bang. Ya, silakan Paman. Bentar ya, tunggu terbuka dulu. Simsalabim. Sudah kebuka kan? Ya, sudah tampil Paman. Oke. Ya, di sini sudah. Ya. Ya, karena tadi Pak Sasuke menyentuh hal ini ya, dan kebetulan juga saya yang tadi dijadikan subjek untuk menanggapi. Tentu ini dulu saya ingin klarifikasi ya, karena begini, perlu dipahami bahwa adanya perbedaan interpretasi itu sah-sah saja ya. Namun karena ini channel Bang Gea, saya lebih terketuk untuk menjelaskan perihal ayat ini dari kacamata atau tafsir Katolik ya Bang ya. Jadi ayat ini berbunyi Kejadian 6 ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Oke. Jadi dari interpretasi Gereja Katolik yang saya baca ini tidak menyiratkan bahwa Allah menciptakan raksasa, ya. Itu sangat tidak mungkin gitu, karena tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun memang ada tradisi Yahudi yang selalu menggunakan bahasa-bahasa tertentu ya, mengatakan sesuatu lebih besar itu menjadi raksasa, ya, kalau lebih tinggi menjulang dan sebagainya, itu banyak gitu. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang waktu itu memang berkuasa di bumi, ya, gagah, tukang perang, juga tukang cari keributan begitu. Jadi keberadaan mereka itu selain kuat, powerful, ya, mereka juga membuat keonaran yang dibenci oleh Tuhan gitu ya. Kemudian dijelaskan juga pada ayat berikutnya bahwa inilah orang-orang yang gagah perkasa. Jadi saya maksudkan begini, tidak ada kok yang lebih spesial. Sehingga tadi memang itu suatu hak Paman Sasuke ya, mengambil ayat ini kemudian menerapkannya kepada cara pandang melihat ayat orang gitu ya, gitu aja. Nah, sekarang mohon izin Bang Gea tampilkan surat Maryam ayat 16 yang tafsir web yang sudah saya berikan linknya, Bang. Halo? Iya, lanjut Paman, kedengaran. Iya, minta ditampilkan, ini diturunkan Bang slide-nya, kemudian yang tadi link di atas ketikan saya ya, yang di private dari tafsirweb.com ya, itu diangkat. Yang di private ya. Iya. Oke, yang di private tadi yang surat itu ya? Iya, betul. Yang ini bukan? Iya. Ya, oke, itu ya. Cukup sampai situ Bang. Ya, jadi kalau saya memandangnya begini untuk menanggapi Paman Sasuke tadi ya, tentu dengan semua yang sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa memang ya banyak hal-hal yang menurut kita banyak pertanyaan tentang Quran itu sendiri ya. Seperti ini contoh nih saya perlu sampaikan dalam surah Maryam QS berapa itu 19 ya kalau tidak salah, ayat 16 ya, dikatakan dalam langsung bahasa Indonesianya artinya ya, dan ceritakanlah dalam kurung kisah tutup kurung Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya di satu tempat sebelah timur
Ini contoh aja. Jadi perhatikan bahwa dalam kurung kisah itu tadi katanya ada di dalam Quran. Ya, sepanjang sepengetahuan saya mengenai penelitian ini, tidak ada kisah yang jauh lebih teliti dibanding kisah-kisah yang ada di kitab kita gitu ya. Jadi akhirnya ayat ini hanya menjelaskan ayat sebelum-sebelumnya, yaitu ketika ia atau Maryam ini menjauhkan diri dari keluarganya. Ya memang benar. Tetapi apa lagi yang diceritakan tentang kisah Maryam ini? Tidak ada. Ya. Nah, karena itu sebagai contoh saja di mana kalau kita kaitkan ya bahwa setiap manusia itu mempunyai rasa ingin tahu ya yang tinggi. Nah, maka pertanyaan saya jadi kemudian artinya apakah bisa umat muslim? Apakah bisa Quran itu ditempatkan sebagai media akademis yang bisa kita kaji secara akademis? Itu masalahnya. Sehingga kalau Quran pada akhirnya tidak bisa sama sekali menjadi kajian akademis, hanya bisa dipercayai, ya tentu kita juga tidak punya pintu masuk untuk meneliti ya. Makanya selalu terjadi kesalahpahaman begitu. Tetapi perhatikan kalau orang lain diberi kesempatan untuk ikut ya, untuk ikut, diminta atau tidak, memposisikan kitab suci kita, Alkitab dimasukkan dalam ranah kajian akademis. Oh, kita terbuka sekali. Disediakan tempat untuk seminar dan kajian. Nah, itu perbedaannya. Sehingga tentu dalam hal ini sebenarnya kalau bisa ditempatkan di posisi yang sama-sama adil dan fair, mari kita kaji. Maka problem yang ada ini bisa ya kita kembali kita bicarakan dengan nuansa yang memang bisa memberikan arti begitu.